Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu Tuhan, untuk segala waktu yang telah Kau berikan bagi kami semua Tuhan, sehingga kami semua pada malam hari ini kembali dapat berkumpul untuk memuji, menyembah, dan meninggikan nama-Mu, serta untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tutup bungkus ibadah pada malam hari ini Tuhan, mulai dari awal pertengahan hingga selesainya hanya Engkau yang beracara Tuhan. Dan juga Tuhan, segalanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, baik untuk segala perlengkapan peralatan yang kami pergunakan, jaringan internet, semuanya Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan, agar semuanya hanya untuk kebesaran nama-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami jadikan hati ini tempat kediaman-Mu ya Tuhan. Biar Kau selalu ada dalam hati kami. Ku jadikan hati ini untuk kejaman-Mu, ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Ku jadikan hati ini untuk kejaman-Mu, ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Ku jadikan hati ini untuk kejaman-Mu, ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa
Haleluya. Pak Bambang dipersilahkan. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Mari, suara saya terdengar jelas? Bagus? Ya, baik. Saya percaya setiap kita ini ingin hidup tidak stres, tertekan, ya, ingin hidup tidak hidupnya maunya bahagia begitu ya. Apalagi di masa-masa kesulitan seperti ini, masa-masa pandemi seperti ini, kebahagiaan itu dicari-cari orang. Karena kalau tidak bahagia, orang gampang stres, tertekan, frustrasi. Saya nggak ngerti kenapa kok dipanggil frustrasi ya, kok ada terasinya. Mungkin karena baunya tidak enak terasi. Jadi konsepnya, logikanya kalau frustrasi berarti itu sesuatu yang tidak enak kan gitu kan. Nah, eh, kebahagiaan dicari orang. Nah, saya ingin juga malam ini mau membagikan tentang kebahagiaan. Bagaimana supaya kita ini bisa berbahagia? Ada orang berbahagia kalau punya rumah yang besar, punya apartemen, ya, punya mobil baru, mobil sport dan sebagainya. Ukuran bahagia tidak diukur dari materi. Ada orang berbahagia, oh kalau dapat istri yang cantik, ya, atau suami yang kaya, belum tentu juga. Ya, tapi ada juga orang yang berbahagia itu kalau bisa berolahraga. Ya, kalau zaman dulu enak berolahraga, wah ya toh berolahraga, futsal, sepak bola, sepedaan, gowes tuh ya. Tapi begitu adanya pandemi ini membuat terbatas, ya ruang gerak kita terbatas. Sehingga tidak bisa olahraga lagi. Dulu bisa fitness, sekarang agak dibatasi fitness itu. Sehingga tertekan, stres, tidak bisa bahagia lagi karena apa-apa dibatasi kan begitu. Nah, makanya ada yang bilang gini, orang kalau sepedaan, goes, sepedaan itu kalau misalnya sepedanya tuh ya minimal lah sehari itu 4 kilo gitu ya. Kita sepedaan sehari 4 kilo aja. Nah, itu kalau kita lakukan terus, ini beneran ini fakta ini realita, sungguhan ini. Saya nggak hanya ngomong. Kalau setiap hari 4 kilo, maka dalam tempo waktu 3 bulan, kita lakukan itu setiap hari 4 kilo, dalam tempo 3 bulan, maka pasti kita lebih muda dari kakek kita. Gitu ya. Jadi kalau terus 4 kilo setiap hari, kita akan tampak lebih muda dari kakek kita. Ya, oke. Saudara, mari kita lihat gimana sih bahagia itu menurut firman Tuhan. Kapan kita bisa memperoleh kebahagiaan? Bahagia bukan soal materi sekali lagi. Ya, tapi Tuhan juga ingin kita bahagia. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jangan sampai kita tidak bahagia. Lah kapan kita ini bisa berbahagia? Oh, waktu manten berbahagia. Ya, berbahagialah mungkin malam itu, tapi seterusnya gimana? Nah, yuk kita lihat firman Tuhan aja ya. Yuk dalam Amsal pasal 3 ayat 13 sampai ayat 14. Amsal pasal 3 ayat 13 sampai dengan 14. Dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Amsal pasal 3 ayat 13 sampai 14, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Saudara, jelas di sini dikatakan, kapan seseorang itu dikatakan berbahagia? Kalau dia mendapatkan hikmat. Nah, dengan mendapatkan hikmat, firman Tuhan mengatakan berbahagia. Jadi bukan soal mendapat perak atau emas, apalagi hari-hari ini emas kan harganya gila-gilaan. Meskipun yang penjual emasnya enggak gila, tapi harga emas gila-gilaan. Saya ingat dulu bulan Februari atau Maret ya,
itu harga emas masih 700-an. Sekarang 1 juta lebih. Dan ini apakah mungkin bisa turun? Pak, ini gimana? Ini orang yang usahanya di bidang emas atau orang yang suka investasi emas. Kapan Pak saya tepat waktu untuk saya bisa beli emas kapan? Kan gitu kan. Bingung nanti beli besoknya naik gimana? Nanti kalau nggak beli besok ternyata turun dan sebagainya. Bingung saudara. Ada yang Makanya saya dagang punya emas, 2 Pak. tips. Oh, ada yang dagang emas. Ya, Wah ya, makanya saya ini mau yang dagang emas ini ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati yang dagang emas ya. Makin diberkati Tuhan. Saya bagi ya semua kita ya. Kalau mau investasi emas, daripada bingung kapan ya waktunya untuk beli emas, nanti kadang beli ternyata harganya besok turun. Kalau tuh beli besoknya naik. Ada 2 tips saja, singkat ya ini yang enggak ada kaitannya dengan firman Tuhan, tapi singkat aja 2 tips untuk kita dapat membeli emas kapan waktunya. Yang pertama, kalau pas punya uang. Yang kedua, kalau uangnya nyukupi, uangnya cukup. Nah, itu aja sudah. Yang pertama kalau pas punya uang, yang kedua uangnya cukup. Uangnya hanya 100.000 ya enggak bisa beli emas. Nah, yuk kembali lagi ke hikmat. Jadi berbahagia itu mendapat hikmat. Ya, tadi yang jual emas tuh bahagianya double itu ya. Sudah punya emas ya, dapat hikmat lagi. Wah, luar biasa. Nah, saya lanjut lagi. Apa gunanya hikmat? Oke, misalnya, oh bisa berbahagia. Terus kok bisa hikmat itu membuat berbahagia? Kok bisa? Kan gitu pertanyaannya. Karena begini, hikmat itu ada 3 kegunaannya. Yuk kita lihat dalam Amsal pasal 9 ayat 1. Amsal pasal 9 ayat 1 dikatakan demikian, saudaraku. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Juga di dalam Amsal pasal 24 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian, Amsal 24 ayat 3, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Jadi, dengan memperoleh hikmat kita berbahagia. Mengapa berbahagia? Karena ada kegunaannya. Kegunaan yang pertama, hikmat itu bisa membangun. Membangun. Membangun apa? Membangun rumah tangga, membangun bisnis, membangun pelayanan, membangun pekerjaan, membangun banyak hal, saudara. Jangan sampai kita ini lulusan insinyur bisa membangun rumah misalnya. Kita hebat dalam membangun rumah, tapi kita tidak punya hikmat dalam membangun rumah tangga. Jangan sampai kita ini bisa merintis pekerjaan, berjuang meraih keberhasilan, tapi tidak memperoleh hikmat mempertahankan keberhasilan. Saya ulang, setiap kita disuruh berjuang, mengerti artinya berjuang. Tapi apakah kita mengerti mempertahankan apa yang kita perjuangkan? Saudaraku, jangan hanya kita bisa merenovasi rumah, membangun rumah, tapi kita tidak bisa membangun rumah tangga. Hikmat, kegunaan yang pertama adalah membangun. Sesuai dalam Amsal tadi. Yang kedua, hikmat yang kedua, itu kegunaannya adalah membedakan yang baik dan buruk. Kegunaan hikmat yang kedua adalah membedakan yang baik dan buruk. Nah, tentu saja kita sudah tahu kisah tentang Raja Salomo ya. Bagaimana Raja Salomo dengan hikmatnya bisa tahu ada 2 mamah bilang, ini anakku, oh enggak, ini anakku, ini anakku, ini anakku. Lah rebutan kan. Nah, dari situ kita sudah tahu kisahnya, dengan hikmat Salomo bisa mengatasi perkara itu. Ini penting loh, saudara, untuk membedakan yang baik dan buruk. Ya, apalagi ini untuk Ibu Gembala ya, Bu Maria. Semuanya kita deh. Karena kenapa? Gembala itu kadang jadi tukang wadul, maaf, jadi tempat untuk wadul, bukan tukang wadul. Gembala itu jadi tempat untuk curhat, tempat untuk wadul. Saya sebagai hamba Tuhan juga demikian loh, saudaraku. Ada orang bilang ke telinga saya, ini loh, aku ini dianu sama si A. Si A itu berbuat begini, begini, begini sama aku. Terus di lain waktu, besoknya saya ketemu sama si A. Si A bilang, itu loh, si B itu loh, orangnya begini, begini, begini. Aku dijahati begini, begini. Nah, kita enggak tahu nih. Mana ini? Yang benar yang mana ini? Nah, makanya sebagai pelayan Tuhan, Ibu Gembala juga butuh hikmat untuk mengatasi perkara ini. Setiap kita, ya, setiap kita. Seorang istri butuh hikmat untuk membedakan ini seorang mama punya 2 anak. Ini anak saya ini sing yang jujur yang mana ini? Kok dua-duanya ngomong A, satunya ngomong B, yang mana ini? Ya, sama seperti ada di kisah di Surabaya ini ya. Di Surabaya ini pernah masuk
koran beberapa tahun yang lalu, saudara. Ya, anaknya menikah, ya menikah terus setelah itu 5 tahun atau 6 tahun berikutnya terjadi pertengkaran. Nah, si anak ngomong ke mamahnya, kalau mah menantumu itu begini, 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 begini. Lah menantunya ini ngomong ke mamahnya, mah menantumu itu begini, begini. Nah ini lihat, seharusnya orang yang sudah menikah, orang tua enggak boleh ikut campur. Orang tua hanya menasehati. Nah, karena orang tuanya tidak bijak, maka yang terjadi adalah suami istri yang bertengkar itu bukan dirukunkan, bukan disatukan lagi, malah gak karuan. Karena orang tua ikut campur, nggak membela anaknya. Padahal belum tentu anaknya benar. Dibela dan sebagainya, akhirnya bercerai. Dan repot, saudaraku. Punya 2 anak, yang satu balita, masih umur 4 tahun, kalau enggak 3 tahun, yang satunya masih bayi. Sehingga yang bayi ikut mamahnya. Yang besar, yang nomor 1, ikut papanya, tapi bercerai. Nah, jadi ini 2 bersaudara ini enggak tahu kalau bersaudara. Wah, ini kan lama-lama nanti kayak sinetron ini ya. 20 tahun berikutnya, ada seorang noni ketemu sama seorang koko di mall. Wah, ya kan? Terus, wah tabrakan, terus saling memandang dan jatuh hati. Wah, gitu. Terus setelah mereka 2 bulan, 3 bulan, setahun berpacaran, dan mereka akhirnya 2 tahun berikutnya mau bertunangan, tahu kalau ternyata mereka bersaudara. Kan gitu. Karena ini tadi, 2 bersaudara dipisah. Yang satu bayi, yang satu umur 3 tahun, dipisah. Kenapa begitu? Karena orang tua yang tidak berhikmat, tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Seorang pimpinan harus bisa bedakan, ini karyawannya baik atau buruk. Ya. Bahkan seorang pedagang harus punya hikmat. Ini pembelinya ini mau ngecek atau gimana nih? Bisa membedakan yang baik dan buruk. Ya, jadi kegunaan hikmat yang kedua adalah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kegunaan yang ketiga adalah memenangkan pertempuran. Kegunaan hikmah yang ketiga itu memenangkan pertempuran. Hidup kita ini bukankah penuh dengan pertempuran? Perjuangan bukan? Oh iya, di dalam keluarga, rumah tangga, oh ada perjuangannya, saudara. Ya, di dalam usaha, oh ada perjuangannya, pertempuran supaya bisnisnya naik. Di masa-masa pandemi seperti ini, orang-orang mungkin ada yang gulung tikar, tapi di dalam nama Yesus, orang yang percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan, dia tidak akan gulung tikar. Dia akan terus melejit, dia akan terus berhasil. Nah, butuh hikmat untuk memenangkan pertempuran. Contoh ya, kisah di Alkitab. Kisah Yosua, dia merobohkan tembok Yeriko bersama dengan bangsa Israel. Tentu saja dengan kuasa Tuhan. Setelah Yeriko direbut, maka berikutnya, perjalanan berikutnya dihadang oleh kota Ai. Kota Ai itu kecil. Lebih besar Yeriko. Kota itu kecil pokoknya. Dibanding Yeriko, wah masih besar Yeriko. Ya, tapi Yeriko yang penuh dengan pahlawan gagah perkasa bisa dikalahkan. Lah, Delalah. Do you know Delalah? Tahu ya Delalah? Kota Ai yang kecil kalah loh. Bangsa Israel itu dikalahkan sama penduduk Ai. Padahal Yeriko yang besar bisa ditumpas, direbut. Lah kota Ai yang kecil tidak bisa direbut sama bangsa Israel. Ternyata ada dosa di bangsa Israel. Setelah dosa itu dibereskan, maka Tuhan memberi hikmat untuk Yosua. Hikmatnya bagaimana? Tuhan meminta Yosua ada satu tim untuk memancing orang-orang di kota Ai, pancing keluar. Dipancing itu. Begitu kota Ai itu semangat, wah kemarin kita sudah mengalahkan Israel, sekarang datang lagi, ayo kita sikat. Maka mereka semangat, mereka mengejar tim yang pertama dari Israel. Keluar ini, dipancing ini. Kota Ai, penduduknya keluar semua ya. Begitu sudah jauh dari kota Ai, maka tim kedua masuk di kota Ai, dibakar kota Ai. Jadi ada hikmat, dipancing keluar, setelah itu dihabisin itu yang di dalam kota itu. Hikmat yang Tuhan berikan memenangkan pertempuran. 3 kegunaan hikmat, kita bisa membangun, kita bisa membedakan yang baik dan buruk, kita bisa memenangkan pertempuran. Jangan khawatir, khotbah saya tidak sesingkat ini, masih ada lagi.
Pertanyaannya gini sekarang. Hikmat itu sama enggak ya dengan kepintaran atau pengetahuan? Sama enggak hikmat dengan pengetahuan? Mari kita lihat dalam Mazmur 111 ayat 10. Ini untuk perbandingan, ya. Mazmur 111 ayat 10, lalu Amsal pasal 1 ayat 7. Lihat nanti ada perbandingan ini. Ini persamaan atau perbandingan. Kita lihat ya. Mazmur 111 ayat 10 dan Amsal pasal 1 ayat 7. Dikatakan demikian. Ya. Mazmur 111 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Udah itu dulu ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Gampang toh? Diingat ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Oke, sekarang Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Yang tadi, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Sama nggak ini hikmat sama pengetahuan? Kok hampir sama ya? Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, kita lihat ya. Berarti sama dong Pak, hikmat sama pengetahuan. Sama nggak? Nah, kita lihat ini ya. Yuk, jawabannya ada di Amsal pasal 8 ayat 12. Amsal pasal 8 ayat 12. Ini dia jawabannya. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Jadi di situ ada dua nih. Hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan atau pengetahuan. Jadi hikmat tidak sama dengan pengetahuan. Hikmat tidak sama dengan kepintaran. Hikmat tidak sama dengan kecerdasan. Ada dua. Hikmat itu berbeda dengan kecerdasan. Hikmat berbeda dengan kepintaran. Jadi jangan ada yang merasa, wah saya orang pinter, lulusan S3, saya cum laude, saya pinter, sukses, berhasil di pekerjaan. Belum tentu berhikmat. Ya. Dengan singkat gini, saudaraku, simpelnya. Pengetahuan itu bersifat teoritis. Hikmat bersifat praktis. Pengetahuan bersifat teoritis, hikmat bersifat praktis. Atau dengan katanya gini, pengetahuan itu adalah apa yang akan dilakukan. Pengetahuan apa yang akan dilakukan. Kalau hikmat adalah bagaimana cara melakukan. Kalau pengetahuan itu apa yang harus dilakukan. Kalau hikmat bagaimana cara melakukan. Ya, jadi kalau pengetahuan apa, kalau hikmat bagaimana. Contoh, mendidik anak itu penting. Semua kita tahu. Yang mendidik anak penting. Anak itu dididik itu tidak hanya waktu bayi, tapi untuk selamanya. Orang tua jadi teladan, memberi nasihat. Penting mendidik anak. Dan kita tahu, mendidik anak itu penting, kita tahu. Tapi tidak semua orang tahu bagaimana cara mendidik. Ya kan? Betul loh, saudaraku. Guru sekalipun tuh guru, profesor, dia bisa mendidik anak-anak entah itu TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa sekalipun. Belum tentu dia bisa mendidik anaknya sendiri di rumah. Belum tentu. Ya. Jadi tahu itu penting, tapi lebih penting juga caranya. Contoh ya, lagi. Menginjil. Menginjil itu penting. Oh, penting, tahu itu ya. Tapi bagaimana caranya itu lebih penting. Wah, suatu saat ada orang yang menggebu-gebu. Wah, dia mau menginjil ini ya toh. Baru bertobat, dibaptis. Saya mau pelayanan, saya mau menginjil. Wah, lalu dia ke sebuah kota naik bis, turun dari bis. Tuhan, pertemukan aku Tuhan. Aku mau menginjil Tuhan. Siapa yang kuinjili? Wah, ini penting kan, menginjil ini penting. Wah, langsung dia begitu turun bis. Wah, itu ada orang ini. Didatangilah tukang becak. Nah, datang. Tukang becaknya mau diinjili. Langsung dia tanya kepada tukang becak. Pak, Bapak apakah tahu jalan keselamatan? Pak becaknya jawab, maaf ya dek, di sini tidak ada jalan keselamatan.
adanya jalan Kamboja, jalan Mawar, jalan Melati. Kalau jalan keselamatan enggak ada sih. Kan ini kan enggak pas saudaraku. Cara nginjilnya tuh enggak pas, langsung jeder gitu loh. Enggak berhikmat gini ya. Itu contoh ya. Ada juga seorang suami. Suami itu harus mengasihi istri. Itu penting. Penting. Tahu? Tahu. Iya Pak, saya harus mengasihi istri saya Pak ya. Tapi bagaimana caranya? Itu lebih penting. Kalau hanya tahu, istrinya dikasih aja uang, kasih perhiasan, ya toh. Tapi bukan itu yang membahagiakan dia. Kita tidak hanya harus tahu, suami-suami harus berhikmat. Caranya itu gimana? Demikian juga istri. Menghormati suami itu sangat penting. Menghormati suami itu sangat penting. Tapi caranya itu yang kadang tidak mengerti. Ya Pak, pokoknya saya tunduk aja, saya tunduk aja. Tapi tunduk sama merengut gitu ya enggak enak saudaraku. Tunduk sambil merengut, wah ya suami-suami juga pasti enggak betah ini ada istri kayak gitu di rumah ya. Ya tunduknya dengan sukacita kan gitu. Jadi bukan hanya tahu itu penting, tapi caranya itu lebih penting lagi. Berdagang juga butuh hikmat. Ya, berdagang butuh hikmat, membeli aja juga butuh hikmat. Saya tinggal di Pondok Chandra, di pasar itu terkenal ada tante-tante dulu ya, nggak tahu sekarang masih hidup atau enggak, saya nggak tahu. Tapi memang sungguhan, ini sungguhan. Ada tante-tante tuh kalau membeli nggak pakai hikmat loh, saudara. Membelinya itu nawarnya ngeri loh, saudara. Sangar, saudara. Ganas, ya apa itu? Ngeri, sangar, ganas. Wah, mengerikan, saudaraku. Ya, toh? Kayak gempa tektonik, saudaraku. Waduh, ngeri pokoknya. Misalnya kangkung, berapa kangkungnya? Seikat 5.000. Sama dia ditawar, saudaraku. Jadi 1.000 boleh enggak? Loh, kangkung 5.000 ditawar 1.000, saudara. Ya, biasanya ini kan ahlinya ya. Kita kalau misalnya ke apa itu ya? Di Solo itu ada namanya Pasar Klewer ya. Pasar di Solo ada Pasar Klewer itu ya, baju-baju kadang boleh ditawar ya. Berapa harga bajunya? Kadang ya penjualnya ngasih harga juga enggak berhikmat ya. Bajunya baju batik gini misalnya 500.000. Wah, nemen nih Bapak iki ya. Enggak pakai hikmat ini ya. Tawar, berapa? 50.000. Dari 500.000 jadi 50.000 ya. Untung-untungan Pak, separo oleh Pak, ya bukan gitu. Dari 500.000 jadi 50.000. Gimana? Tempo-tempo bisa dikasih. Siapa tahu ya. Ya, enggak apa-apa lah. Sudah sepi gitu Pak ya, daripada enggak ada apa-apa. Apalagi satu lagi kalau sudah mau tutup. Kalau sudah mau tutup. Ya, kita ini pedagang juga pembeli, sama-sama butuh hikmat ya. Supaya sama-sama bahagia kan gitu kan. Tapi yang saya maksud adalah yang di pasar tadi. Kangkung 5.000 ditawar 1.000. Turun 4.000, enggak mau. Tetap 1.000. Wes turun 3.000, enggak mau dinaikkan 1.500. Turun 2.000 ya enggak mau loh, tetap 1.000 loh saudaraku. Loh kan, ya apa ya sudah sama pedagang sudah diturun-turunkan, dia tetap ngotot 1.000. Untungnya berapa sih penjual kangkung itu? Nah, kan gitu itu ya. Ini kalau soal kangkung ya. Paling enak makan cak kangkung ya malam-malam gini. Yuk, jadi nggak hanya butuh pengetahuan, cerdas. Betul, pengetahuan itu penting, tapi hikmat itu juga penting. Nah, gimana caranya? Kalau tadi kita sudah belajar tentang kapan kita ini memperoleh kebahagiaan, yaitu mendapat hikmat. Apa gunanya hikmat yang membuat kita bahagia? Apa gunanya? Ada 3. Membangun, terus memenangkan pertempuran, terus membedakan yang baik dan yang buruk. Lalu, gimana caranya kita punya hikmat? Satu aja. Yang tadi kita baca, saudaraku. Ya, gimana caranya kita punya hikmat? Di dalam Mazmur 111 ayat 10. Dari semuanya, inilah dia permulaannya. Mazmur 111 ayat 10. Supaya kita punya hikmat, berbahagia, yaitu takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Udah. Mau hikmat? Mau Pak. Takut akan Tuhan. Ya, Pak, saya orang
yang enggak pinter, Pak. Saya orang yang IQ-nya ya enggak tinggi-tinggi amat. Pekerjaan saya biasa-biasa aja. Rumah saya juga ya biasa, keluarga yang sederhana. Oh, jangan rendah diri. Jangan. Minta hikmat. Baca Yakobus pasal 1 ayat 5a. Ya, Yakobus pasal 1 ayat 5a. Dikatakan demikian. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Ada yang merasa kekurangan hikmat, minta pada Allah. Ya. Kuncinya satu, takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Takut di sini artinya menghormati Tuhan. Jadi dimanapun kita berada, kita menaruh hormat pada Tuhan. So, ini langsung aja ya, saya ngomong ini. Saya pernah pelayanan di Trawas atau Tretes ya itu ya. Malam undangannya itu malam jam 10 malam kalau enggak salah. Karena jam 7 malam atau jam 10 malam. Saya sore jam 3 jam 4 saya sudah berangkat sampai kira-kira Trawas jam 6 lah kurang lebih, Saudara. Nah, waktu itu saya tanya tempat pelayanan karena saya enggak ngerti daerah situ. Villa ini mana alamatnya gitu. Saya ini tanya siapa ya kira-kira jam 6 sore itu. Terus ada anak-anak muda bergerombol. Saya sendirian waktu itu, enggak bersama dengan istri dan anak-anak, Saudaraku. Ada orang anak muda bergerombol. Terus saya tanya, "Mas, villa ini di mana ya? Alamatnya, posisinya di mana?" "Oh ini, terus ya, belok kiri, nanti ada dekat warung, ada belok kanan, di situ." "Oh ya, terima kasih." Gitu. Saya masuk mobil lagi, dikejar. Saya itu mau berangkat tuh ya, mau ngegas gitu, dikejar sama anak muda itu. Ditanya gini, "Pak, Bapak nggak butuh yang anget-anget ah?" Gitu. "Loh, apa anget-anget?" "Ronde." Dalam hati saya, "Ronde? Apa jahe ya?" "Apa itu?" Saya tanya, "Apa itu?" "Itu loh Pak, anget-anget. Selimut yang iso ambekan Pak." "Selimut Pak, selimut yang iso ambekan." "Ya toh, sing kakike 2 Pak, ono tangane Pak. Kemulan enak loh Pak anget-anget gini." Oh itu arahnya ke situ Saudaraku. "Oh ndak. Saya bilang, "Ndak. Nah, meskipun tuh saya ndak ada isi sama anak, oh misalnya ndak takut Tuhan, main aja bisa. Tapi karena takut akan Tuhan, hormat Saudaraku akan Tuhan. Tuhan ada melihat kita. Meskipun kita sendiri ingat, hati-hati loh. Orang yang berhikmat caranya takut akan Tuhan. Langsung, "Oh, ndak. Saya tutup kacanya, sama dia masih, "Pak, butuh nomor telepon enggak? Nomor telepon. Sewaktu-waktu Bapak bisa menghubungi." Enggak. Saya langsung berangkat lagi, jos gitu, Saudara. Lihat ya, hati-hati, Saudara. Ya, ingat takut akan Tuhan itu naruh hormat akan Tuhan. Bukan hormat gerak, bukan gitu. Tapi dimanapun kita berada, tutur kata kita, perilaku kita, pikiran kita, karakter kita, waktu kita jauh dari keluarga, waktu mungkin kita di kantor sendiri, waktu kita di luar negeri, luar kota dan sebagainya, saudara, ada Tuhan Yesus yang bersama dengan kita. Jadi jangan macam-macam ya. Kalau macam-macam, jangan harap minta hikmat, nggak bisa. Kamu nggak takut Tuhan kok ya. Takut Tuhan itu hormati Tuhan. Ya, kita baca lagi dalam Amsal pasal 8 ayat 13. Amsal pasal 8 ayat 13. Dikatakan demikian, saudaraku. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Ya, Amsal 8 ayat 13. Aku takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Saudaraku, mari kita hidup takut akan Tuhan. Ya. Cirinya gimana? Kita koreksi ya. Salah satu ciri aja ya. Sebenarnya banyak cirinya ya. Coba salah satu aja, saudaraku, yang terutama. Mazmur 112 ayat 1. Mazmur 112 ayat 1. Ini loh ciri orang yang takut akan Tuhan. Dia bukan hanya membenci kejahatan, tapi dia haleluya, berbahagia, loh diulang lagi ya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya.
Mau mengukur kita takut akan Tuhan atau tidak? Gampang. Apakah kita suka akan perintahnya? Apakah kita suka akan firman-Nya? Kita suka baca Alkitab enggak? Kita suka enggak dengar khotbah seperti ini? Atau kita suka dengar khotbah yang lucu-lucu aja? Kita suka dengar khotbah yang mengenakkan telinga? Hati-hati, saudara. Orang yang takut akan Tuhan, dia sangat suka kepada segala perintahnya. Segala loh ya. Segala. Meskipun itu perintahnya menegur, kita suka. Perintahnya sukacita, oh kita suka. Perintahnya melegakan, kita suka. Bahkan mungkin perintahnya itu membuat kita tergores hati kita. Aduh, itu membuat kita bertobat. Kita suka. Segala perintahnya. Orang yang takut akan Tuhan, cirinya itu suka kepada perintahnya. Saya masih ingat, ya, dulu waktu zaman-zamannya pacaran. Ya. Zaman dulu ya, bukan kayak sekarang kalau pacaran pakai media sosial ya. WA, IG. Zaman dulu kan pakai apa namanya? Surat. Wah, saya itu suka, kalau kan saya pernah posisi saya di Kalimantan, istri saya di Caruban. Waktu itu belum jadi istri, pacar saya, sekarang sudah jadi istri kan. Pacar saya di Caruban, saya di Kalimantan. Itu saya paling seneng kalau ada Pak Pos datang. Surat untuk Bambang Sujatmiko. Oh iya ya saya luari saudara ya. Saya pegang itu surat. Makasih Pak. Itu surat sebelum saya buka saya apain? Nah, pasti saudara tahu yang mengalami itu. Surat itu sebelum saya buka, saya cium loh, saudara. Saya cium itu surat. Baunya surat itu mesti milih dulu. Amplopnya, kertasnya warna pink. Ada gambar-gambar hati gitu. Dan baunya harum banget. Saya cium. Meskipun mungkin itu ya, bekas tangannya Pak Pose baru megang terasi dele, jengkol gitu ya. Wis babahno wis. Saya cium aja gitu ya. Mungkin Pak Posnya baru apa ya, nggak ngerti saya. Tapi saya cium aja, oh ini dari istri saya, dari pacar saya ini. Saya buka, saya baca bolak-balik. Saya terima siang, malam saya baca. Besoknya saya baca lagi. Nanti minggu depan, saya ulang lagi, saya baca lagi. Kenapa? Karena cinta, sayang. Nah, demikian juga kita. Kalau kita cinta akan Tuhan, takut akan Tuhan, tidak pernah bosan dengan perintahnya. Allah Pak, ada yang bilang gini, Allah Pak, rungokne khotbah ya paling lali minggu depan sing dikhotbahne opo. Pernah saudara merasa gitu nggak? Pak, ya opo ngrungokne khotbah? Paling ya lali minggu depan khotbahnya opo. Saya mau tanya, saudara masih ingat nggak minggu yang lalu khotbahnya apa? Ingat nggak? Ayatnya di mana, topiknya apa, poinnya apa? Palingnya ingat pembicaranya siapa, mungkin ingat itu. Tapi firman Tuhan. Ingat Pak, ingat. Oh, puji Tuhan. Oh, bagus. Luar biasa. Kalau 2 minggu lah, 2 minggu. Hendra Pak yang bawa. Oh, ingat. wah, bagus. Puji Tuhan. Karena ada jemaat yang cari apa ya? Alasan gitu, saudara ya. Tapi saya percaya di sini jemaat GAP Rehoboth nggak ada yang cari alasan. Semuanya ingat. Khotbah minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, 10 tahun lalu, ingat semua. Karena memang ada. Jadi itu alasan untuk apa beribadah kalau tidak iling firman-Nya. 2 minggu lalu saya lupa. 3 minggu lalu saya lupa, Pak. Nah, satu saat ada orang yang bertanya seperti itu, dia protes. Maka jawabannya begini, saudaraku. Saya punya istri. Istri saya minggu lalu masak apa ya sore itu ya? Saya lupa, saudara. Istri saya sore itu minggu yang lalu, 7 hari lalu itu masak opo ya, saya lupa. Tapi saya makan masakan istri saya. Itu yang membuat saya fit, sehat. Terus besoknya, paginya, istri saya ya masak. Masak apa itu ya? Ayam goreng atau pecel ya? Saya lupa. Tapi saya makan, membuat saya sehat dan kuat. Maka saudaraku, kita ini bukan hanya manusia jasmani. Kita ini juga di dalam kita ada manusia roh. Waktu kita mendengar firman seperti ini, kita suka akan segala perintahnya. Manusia roh kita ini diberi makan. Makanya makin banyak kita dengar firman, makin banyak kita ini merenungkan firman, membaca, mendengarkan khotbah, mengikuti ibadah seperti ini.
itu secara otomatis di dalam dunia roh, manusia roh kita diberi makan. Sehingga kita tidak gampang stres, tidak gampang tertekan. Kita bahagia, kita bisa melewati masa-masa seperti ini. Tanpa ada sungut-sungut, tanpa ada keluh kesah. Kita bisa terus maju. Kenapa? Manusia roh kita diberi makan. Makanya saudaraku, sukalah akan perintahnya. Ya, suka akan perintahnya, saudaraku. Ya, jangan menyerah meskipun mungkin kita lupa ayat yang lalu apa ya ayatnya ya. Tapi ingat waktu itu kita sudah makan manusia roh kita sehingga kita ada sampai hari ini. Ya. Jadi hikmat itu membuat kita berbahagia. Hikmat membuat kita berbahagia, saudara. Ya. Jadi nggak mungkin, tidak mungkin. Ini saya hampir selesai. Ya. Pak, kalau gitu hikmat aja cukup? Nggak cukup. Duh, gimana Pak? Hikmat cukup Pak? Duh, kalau hanya hikmat aja nggak cukup. Hikmat itu harus ada pengetahuan. Mungkin saudara bingung. Mari ya, coba perhatikan kalimat saya. Orang punya hikmat, orang punya pengetahuan, belum tentu berhikmat. Ingat ya, orang punya pengetahuan, belum tentu berhikmat. Koruptor itu pengetahuannya pinter loh matematikanya. Koruptor itu. Ya kan? Pinter, pengetahuannya hebat, saudaraku. Bisa ngakali petugas dan sebagainya, tapi nggak berhikmat karena nggak takut Tuhan. Tapi orang tidak mungkin berhikmat tanpa punya pengetahuan. Orang tidak mungkin berhikmat tanpa punya pengetahuan. Ya. Jadi orang punya pengetahuan belum tentu berhikmat. Tapi orang tidak mungkin berhikmat tanpa punya pengetahuan. Nggak mungkin, saudara. Jadi dengan kita mengetahui firman Tuhan, kita suka perintahnya, kita dengar khotbah seperti ini, kita ikut ibadah seperti ini, pengetahuan itu membuat kita berhikmat. Jangan, aku enggak butuh firman Tuhan. Aku minta hikmat aja, enggak perlu Alkitab. Oh, enggak perlu saya mendengar perintahnya, membaca firman, enggak perlu. Aku bisa kok berhikmat. Enggak mungkin, enggak mungkin. Ya. Contoh ya, orang punya pengetahuan tapi enggak punya hikmat. Orang Farisi. Orang Farisi itu punya pengetahuan. Pinter, saudaraku. Hafal hukum Taurat. Ciamik soro itu pokoknya. Tapi tidak punya hikmat. Kenapa? Di hukum Taurat Perjanjian Lama, kedatangan Yesus sudah dinubuatkan. Tahu loh mereka orang Farisi. Tapi tidak berhikmat karena menolak Yesus. Jadi pengetahuan penting. Hikmat itu juga sama-sama penting. Ya. Bahkan orang itu, kalau dulu saya waktu remaja itu suka tebak-tebakan, ya. Kuis gitu ya, tebak-tebakan humor. Coba, orang buat tebak-tebakan itu butuh hikmat loh, saudara. Butuh pengetahuan, dipikir, terus disampaikan. Coba ini, ada yang bisa jawab enggak? Saudara, di atas saudara ada lampu. Ya, di tempat dimanapun saudara berada sekarang mesti ada lampu. Lampu apa kalau dipecahkan keluar orangnya? Ayo. Apa lampu neon? Lampu apa? Teplok? Lampu apa kalau dipecahkan keluar orangnya? Lampu neon? Lampu Aladin. Lampu Aladin. bukan. Ya. Itu butuh pengetahuan dan juga, wah ya apa ya ini ya? Apa lampu teplok, lampu neon, lampu dop, kalau dipecahkan keluar orangnya. Saya beri waktu saudara berpikir 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya, lampu yang dipecahkan keluar orangnya adalah lampu tetangga. Iya, lampu tetangga itu loh, coba saudara pecahkan. Lempar sama batu, nanti keluar orangnya itu. Pasti. Tetangga sebelah itu loh, dilempar aja lampunya. Pakai batu, nanti pecah, keluar orangnya itu. Jadi, pada akhir khotbah saya ini, saudara mau berbahagia, saya harap kita semua berbahagia. Gimana caranya? Dengan mendapat hikmat. Ya, mendapat hikmat. Kalau merasa ada yang kekurangan hikmat, minta kepada Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 5 tadi. Nah, mengapa kok bisa membuat kita berbahagia? Karena hikmat itu gunanya ada 3.
bisa membangun rumah tangga, membangun usaha dan sebagainya, saudaraku, membangun keberhasilan. Yang kedua, bisa membedakan yang baik dan buruk, mengatasi menantu, anak, atau siapapun pegawai, karyawan. Ini apa yang benar, yang mana nih? Kita bisa tahu, membedakan yang baik, buruk. Yang ketiga, memenangkan pertempuran. Hari-hari ini pertempurannya nggak ringan loh, saudaraku. Ini ya, ini menjelang kedatangan Tuhan yang kedua, iblis makin gencar ini. Wah, kita bertempur ini, butuh hikmat loh, saudaraku. Ya, gimana caranya supaya saya mendapat hikmat? Satu saja, takut akan Tuhan. Naruh hormat akan Tuhan, hidupnya sesuai firman. Ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan adalah suka perintahnya. Suka perintahnya. Dari perintahnya itu, dari Alkitab itu, pengetahuan itu membuat kita berhikmat. Tidak mungkin orang berhikmat tanpa pengetahuan. Tidak mungkin orang berhikmat tanpa firman Tuhan. Tidak mungkin. Sebaliknya, orang yang baca firman, pinter ayat-ayat firman Tuhan, sampai dia S3 teologi sekalipun, tapi kalau tidak takut Tuhan, tidak mungkin berhikmat. Jadi baca firman penting, mendengar khotbah penting, pengetahuan itu penting. Hikmat juga sangat penting. Minta hikmat pada Tuhan supaya kita bisa hidup berbahagia. Di tengah-tengah kesulitan, jangan khawatir. Ada Tuhan beserta dengan kita. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih untuk firman-Nya. Pengumuman GAP Robot untuk hari Minggu dibawakan oleh Pastor Thomas Cerian dimulai pukul 12 siang disertai perjamuan kudus. Untuk hari Rebu doa malam pukul 19.30 akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Jayadi Sutanto. Yang butuh anggur dan hosti bisa menghubungi Saudari Yemima, dan juga rekaman ibadah ini dapat di-subscribe dan ditekan lonceng di YouTube GAP Robot. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Hati kami tenang berada di dekat-Mu ya Tuhan. Karena Engkau-lah sumber pertolongan kami. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu
hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Benar Tuhan, mata kami tertuju padamu, dan kami merasakan kasih-Mu. Kasih-Mu senantiasa ada dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang senantiasa memberkati kami. Engkau Allah yang senantiasa menolong setiap kami dan menuntun kami dari hari ke hari. Engkau selalu ada dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu di tempat ini, Jemaat Gereja Allah Baik Rehobot yang percaya kepadamu. Kami mengucap syukur ya Bapa, pada malam hari ini kami sekalian sudah Engkau izinkan untuk memuliakan Engkau, memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa untuk apa semua yang kami kerjakan untuk-Mu Tuhan tidak akan pernah sia-sia, tetapi Engkau selalu memberkati setiap mereka yang setia kepadamu. Mengucap syukur untuk ibadah pada malam hari ini, walaupun hanya melalui Zoom, kami percaya Engkau Allah yang Maha Hadir. Engkau tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat. Mengucap syukur untuk firman-Mu malam hari ini Tuhan, kiranya hikmat itu kami perlukan dalam hidup ini. Dan hikmat itu datang daripada-Mu. Malam hari ini Tuhan, kiranya
anak-anakmu jemaat gereja Allah baik Rehobot malam hari ini. Engkau berikan itu Tuhan, hikmat yang kami perlukan untuk hidup di atas dunia ini. Karena dunia ini penuh dengan persoalan, penuh dengan pergumulan. Di mana untuk menyelesaikan setiap masalah kami memerlukan hikmat daripada-Mu Tuhan. Malam hari ini kiranya Tuhan Engkau turunkan hikmat untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir pada malam ini. Biar malam hari ini Bapak Ibu sekalian juga berdoa bersama-sama dengan saya. Minta hikmat Tuhan dicurahkan atas pribadi, atas roh, tubuh, jiwa Anda masing-masing. Hikmat daripada-Mu Tuhan. Bukan hikmat dunia. Mari juga katakan Tuhan, penuhi aku dengan hikmat-Mu. Masing-masing dari jemaat yang hadir malam hari ini minta hikmat daripada Tuhan. Oh haleluya Tuhan, Engkau Allah yang ajaib, Allah yang maha besar. Turunkanlah itu hikmat daripada-Mu Tuhan. Hikmat surgawi saat ini Tuhan curahkan atas setiap kami yang hadir. Penuh dengan hikmat dari Bapa di sorga. Yang dengan hikmat itu kami melangkah maju setiap hari. Menghadapi apapun kami sanggup mengatasi. Karena kami sudah dipenuhi oleh hikmat Allah. Terima kasih kami mengucap syukur ya Bapa. Pun malam hari ini kami sudah terima firman-Mu. Dan biar firman itu selalu ada di dalam hati kami, ada di dalam setiap langkah kaki kami. Dan biar firman-Mu tinggal bersama kami dan menghasilkan buah-buah roh yang ajaib. Kami bersyukur Engkau mengirim hamba-Mu yang terkasih, Bapak Pendeta Bambang Sujatmiko. Kami berdoa untuk Pak Bambang, kiranya Tuhan memberkatinya lebih lagi. Memberikan hikmat juga lebih lagi. Engkau Tuhan memberkati seluruh keluarganya, anak dan istrinya, orang tuanya, dan orang-orang yang dikasihinya. Engkau membuatnya berhasil dalam segala apa yang dikerjakannya. Baik untuk pelayanannya maupun untuk cateringnya, Tuhan, Engkau membuatnya menjadi berhasil. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa. Juga malam hari ini hamba-Mu berdoa untuk jemaat gereja Allah baik Rehobot yang pada malam hari ini belum sempat untuk hadir di dalam ibadah doa malam ini. Dimanapun mereka berada, keadaan apapun yang sedang mereka alami, kami mohon Bapa di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus senantiasa hadir di dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sampai di penghujung ibadah pada malam hari ini. Kami menutup doa malam ini dan kami mengangkat tangan kami Tuhan. Tanda kami berserah penuh kepadamu. Terjadilah atas setiap tangan yang terangkat sesuai dengan kehendak-Mu. Sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa. Kami percaya rencana-Mu untuk setiap kami itu indah adanya Tuhan. Dan kami percaya pertolongan-Mu Tuhan selalu tepat pada waktunya. Dan selalu ada pertolongan itu di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang kekal. Dan malam hari ini Bapa di surga dengan kebaikannya yang luar biasa malam hari ini mencurahkan berkat-Nya yang besar, berkat-Nya yang mulia, mencurahkan kepada setiap anak-anak-Nya jemaat gereja Allah baik Rehobot, mencurahkan dengan segala berkat keselamatan, berkat perlindungan, berkat kasih karunia, dan sukacita damai sejahtera yang berasal daripada surga. Terimalah dengan segala sukacita
dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Mari jemaat Rehobot yang hadir malam hari ini sudah terima firman, terima hikmat yang penuh daripada Tuhan Yesus, dan terima semua berkat yang baik dari Bapa di surga. Mari kita sama-sama ucapkan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kami yang hadir. Amin.